Shalom, selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mercy Ageng Lumadi, MGF, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Kecanduan Bermain Game Online dengan Gangguan Emosional Anak Sekolah Dasar. Namun sebelum lanjut, perkenalkan saya Maria Mirna Billy dengan NIM 221431420163 dari program studi S1 Keperawatan. Baik, langsung saja. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, dan metode penelitian. Oke, langsung saja pada pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Peneliti dalam melakukan penelitian di latar belakangi oleh berbagai masalah di mana pada saat ini di kalangan anak sekolah dasar, game online banyak diminati saat ini karena game online menjadi salah satu hiburan saat bosan. Anak-anak cenderung bermain game online minimal 1-3 jam per hari. Menurut penelitian Linda dan kawan-kawan tahun 2022, penyebab kecanduan bermain game online itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang diantaranya ada faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal itu meliputi kemauan diri sendiri, perasaan bosan, dan tidak bisa menyusun prioritas dan kurangnya self-control. Dan untuk faktor eksternalnya meliputi lingkungannya yang kurang baik, tidak memiliki hubungan sosial, dan orang tua. Untuk itu, pada penelitian Halicia tahun 2022 didapatkan bahwa sebanyak 57 siswa, itu setara dengan 59% siswa itu mengalami gangguan emosional. Nah, kecanduan game online ini meliputi penggunaan komputer, smartphone secara berlebihan yang mempengaruhi kondisi sosial dan emosional dan tidak dapat dikendalikan saat bermain. Untuk itu, dari latar belakang yang sudah dijabarkan, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yaitu apakah ada hubungan antara kecanduan game online dengan gangguan emosional anak sekolah dasar. Berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis hubungan antara kecanduan game online dan gangguan emosional pada siswa sekolah dasar. Tujuan khususnya mengidentifikasi tingkat kecanduan pada anak sekolah dasar, mengidentifikasi gangguan emosional pada anak sekolah dasar, dan menganalisis hubungan kecanduan bermain game online dengan gangguan emosional anak sekolah dasar. Untuk manfaatnya sendiri ada dua, antaranya yang pertama manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan pada proses pembelajaran mahasiswa, khususnya mengenai hubungan kecanduan bermain game online pada anak sekolah dasar. Untuk manfaat praktisnya ada bagi penulis, bagi akademis, bagi orang tua, dan bagi sekolah. Oke, selanjutnya masuk pada tinjauan pustaka, di mana konsep anak sekolah dasar itu anak yang usianya 6-12 tahun berada pada fase perkembangan fisik, baik kognitif, sosial, emosional, bahasa maupun moral. Untuk fase perkembangannya meliputi kemampuan motorik, berpikir, hubungan sosial dengan teman sebaya, serta penanaman nilai moral dan agama. Untuk konsep kecanduan game online, yaitu permainan berbasis internet yang dapat dimainkan banyak pemain bersifat pasif karena hanya membutuhkan sedikit energi. Untuk faktor bermain dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internalnya itu kebosanan, kurang kontrol diri. Untuk faktor eksternalnya itu berupa lingkungan yang tidak terkontrol dan juga kurangnya hubungan sosial. Adapun dampaknya ada dua. Yang pertama, dampak positif itu bisa meningkatkan konsentrasi dalam bermain, terus kemampuan berbahasa asing dan mengurangi stres. Untuk dampak negatifnya yaitu bisa mengakibatkan anak itu kecanduan, malas, kurang tidur, hingga masalah finansial dan kesehatan. Dan seperti yang sudah bilang itu bisa mengakibatkan gangguan emosional pada anak tersebut. Berikutnya ada konsep kecanduan game online, yaitu di mana
Konsep kecanduan bermain game online itu ketergantungan terhadap game online yang mempengaruhi fisik dan psikologis anak tersebut. Faktornya internal dan eksternal. Sedang internal itu rasa bosan, dorongan untuk terus bermain. Eksternal, lingkungan kurang yang terstruktur dan kurangnya pengawasan orang tua. Ada konsep gangguan emosional. Nah, konsep gangguan emosional ini yaitu kondisi emosi yang tidak stabil seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku akibat stimulus tertentu. Itu untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu meliputi situasi pribadi dari anak tersebut, terus pembelajaran emosional dan juga peniruan perilaku orang sekitar seperti itu. Untuk gejalanya sendiri itu bisa depresi, kecemasan, dan perilaku tersebut seperti suka berdebat atau membolos. Nah, di sini ada kerangka konseptual yang dimana faktor internal kecenderungan bermain game online yaitu keinginan yang kuat, rasa bosan, ketidakmampuan untuk mengatur waktu, kurangnya self control dalam diri. Untuk faktor internalnya, lingkungannya yang kurang terkontrol dan lain-lain itu hubungan dengan gejala kecanduan game online. Nah, untuk gejala kecanduan game online itu dikaji itu frekuensinya, terus dan juga durasi waktu bermain gamenya itu waktunya kira-kira berapa lama. Nah, dari situ akan dikaji atau diteliti apakah ada kecanduan atau tidak pada anak tersebut. Untuk faktor gangguan emosionalnya itu kesehatan anak, pengalaman belajar anak, belajar dengan cara meniru dan juga membimbing dan mengawasi anak. Nah, untuk yang berhubungan gangguan emosionalnya yang akan diteliti yaitu depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Nah, dari sini akan diteliti apakah ada gangguan atau tidak pada anak tersebut. Seperti itu. Dari kerangka konseptual tadi, maka didapatkan hipotesis untuk HA-nya adanya hubungan kecanduan game online terhadap gangguan emosional anak sekolah dasar. Sedangkan HO-nya tidak adanya hubungan kecanduan bermain game online terhadap gangguan emosional anak sekolah dasar. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk rencana penelitiannya, desain pada penelitian ini menggunakan desain korelasi dengan pendekatan cross-sectional. Populasinya siswa berjumlah 148 siswa SD Negeri Tanjung Waduk Kabupaten Jombang yang diambil acak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sampelnya menggunakan rumus solving, jadi total respondennya itu 60. Untuk teknik samplingnya sendiri menggunakan proporsional random sampling. Untuk variabel penelitian ada variabel independen atau bebas, yaitu di mana adalah kecanduan bermain game online, dan juga variabel dependen atau terikat yaitu gangguan emosional. Nah, di sini ada definisi operasional yaitu untuk variabel independennya sendiri itu adalah kecanduan bermain game online. Nah, kecenderungan atau perilaku berlebihan anak dalam bermain game online hingga berdampak pada aktivitas sehari-hari seperti belajar, berinteraksi sosial, dan juga istirahat. Nah, indikatornya itu ada frekuensi dan durasi waktu bermain game online. Yang kedua ada variabel dependen, yaitu di mana gangguan emosional anak sekolah dasar, yaitu perubahan kondisi emosi anak yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi seperti kecemasan, depresi, atau agresif. Nah, di sini untuk indikatornya itu ada depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Nah, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS. Nah, untuk uji reliabilitas digunakan untuk melihat nilai Cronbach alpha yaitu 0,724. Hasil uji reliabilitas untuk variabel kecanduan bermain game online Cronbach alpha adalah 0,873 dari 6 item.
Sedangkan untuk variabel gangguan emosional, Cronbach alpha yaitu 0,914 dari 14 item. Untuk pengumpulan datanya yaitu ada tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Analisis univariat. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan analisis pada masing-masing variabel secara deskriptif dan variabel independen untuk mengetahui hasil data kecenderungan game online menggunakan kuesioner dan variabel dependen untuk mengetahui perilaku gangguan emosional menggunakan kuesioner. Untuk analisa bivariat, peneliti menggunakan uji korelasi Sperman-Rho. Analisis ini digunakan karena peneliti meneliti hubungan antara dua variabel. Pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 20 for Windows. Menurutnya etika penelitian. Nah, untuk etika penelitian, peneliti sebelum meneliti itu harus mengetahui etika penelitian. Sini ada kerangka konseptual, yaitu di mana populasinya seluruh siswa negeri Tanjung yang diambil acak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yaitu berjumlah 148 siswa dan didapatkan sampelnya itu sebagian dari SD Negeri Tanjung Wadu sebanyak 60 siswa dan ditarik untuk samplingnya yaitu proportional random sampling dan ditarik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner kecenderungan bermain game online dan kuesioner gangguan emosional. Dan ditarik lagi ada variabel independennya itu variabel independennya kecenderungan bermain game online dan variabel dependennya gangguan emosional. Nah dari sini ditarik dan didapatkan analisis data yang dimana menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat. Dan dari populasi sampai dengan analisa data maka dapat ditarik hasil dan kesimpulan. Baik, demikian yang dapat saya paparkan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.